warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Razak yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi kalimat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian tentang fikih kurban. Kalau tidak salah dulu sampai di cacat nih, sampai cacat kalau nggak salah. Alhamdulillah buku saya tentang fikih kurban sudah terbit, nanti banyak di sini lebih detailnya. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting saja karena waktu kita terbatas. Kalau kita bicara cacat, saya kemarin sedikit mengulang, cacat itu ada dua, ada cacat ringan, ada cacat berat. Cacat ringan itu kalau di madhab Syafi'i itu cacat yang kalau dari jauh tidak kelihatan, itu namanya cacat ringan. Jadi begini, jadi cacat itu kalau di hadis Rasulullah SAW mengatakan al-aura al-bayyin auruha, yang pincang, yang buta, yang jelas butanya, jelas pincangnya. Lah kata-kata jelas ini oleh ulama ditafsirkan dengan ada cacat yang parah, ada cacat ringan. Jadi kata ulama, cacat yang ringan itu sah, tapi kalau cacatnya berat itu tidak sah. Jadi tidak semua cacat itu kemudian menjadikan tidak sah. Ada cacat ringan, ada cacat berat. Nah, cacat ringan itu ulama berbeda pendapat. Kalau madhab Syafi'i dikatakan ringan itu kalau dari jauh tidak tampak. Contoh, ada hewan itu yang telinganya agak sedikit terpotong. Lah kalau terpotongnya itu sedikit, sekiranya dari jauh tidak kelihatan, berarti itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian terpotongnya itu dari jauh kelihatan terpotongnya, itu kalau mazhab Syafi'i itu tidak sah. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi, cacat itu kalau lebih separuh, kalau kurang separuh itu namanya ringan. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi, kalau ada hewan telinganya terpotong, kalau terpotongnya tidak sampai separuh, sepertiganya itu sah. Tapi kalau lebih separuh itu tidak sah. Paham ya? Ini cacat-cacat yang kemudian menjadikan tidak sah. Nah, nggih. Kalau orang kan matanya ya, ini masalahnya adalah orang yang kemudian penglihatannya normal. Jadi yang dijadikan hitungan itu adalah orang yang penglihatannya normal. Nah, ini ringkasannya ini. Jadi ringkasannya kalau di mazhab Hanafi lebih separuh. Nanti pembahasannya banyak di sini. Contoh nanti ekor. Kalau Hanafi, ekor yang terpotong cuma seperempat itu sah. Tapi kalau terpotongnya lebih separuh itu tidak sah. Karena kalau kurang separuh itu namanya ringan, lebih separuh itu berat. Nanti kalau Maliki kurang sepertiga. Jadi kalau Maliki itu nanti kalau ada hewan yang kemudian ekornya terpotong kurang sepertiga itu ringan. Tapi kalau lebih sepertiga itu berat. Nah, kalau Syafi'i dilihat dari tampak dari jauh atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti secara rinci di buku saya lengkap
saya buat klasifikasi per anggota. Mata itu apa, kaki itu apa, tanduk itu apa, itu lengkap. Nah, saya kasih contoh, kaki. Kaki, pincang itu kalau mazhab Syafi'i itu dikatakan ringan asalkan dia bisa ngejar kawanannya. Jadi umpama ya, ada hewan yang kakinya pincang. Jadi jalannya nggak stabil. Tapi kalau ada kawanan sapi itu lari, dia juga masih bisa ikut lari, ngejar. Maka itu cacat ringan. Dijadikan kurban masih boleh. Meskipun ulama sepakat hewan terbaik hewan yang tidak cacat. Tapi kalau ada cacat ringan itu masih menjadikan hewan itu bisa dijadikan kurban. Paham nggih? Saya pernah dikasih video teman saya sudah beli sapi itu jalannya memang agak nggak tahu mungkin karena kena paku atau apa, jadi jalannya itu memang agak beda, agak nggak stabil. Tapi kalau suruh lari itu masih bisa. Jadi andaikan mama ada sapi lain yang kemudian lari gitu, dia masih bisa ngejar. Nah yang seperti ini namanya ringan. Paham nggih? Kemudian mata, kalau mata mazhab Hanafi itu dikatakan cacat kalau sampai bola matanya hilang. Itu kalau Hanafi. Jadi kalau ada hewan yang bola matanya masih utuh, kalau Hanafi itu sah. Kalau buta sebelah. Tapi kalau Syafi'i itu bukan hanya tidak punya bola mata, termasuk cacat kalau Syafi'i tidak bisa melihat. Ciri hewan tidak bisa melihat kata mazhab Syafi'i adalah hewannya hitamnya mata itu ada tertutup putih. Kayak jenengan kalau pernah lihat orang katarak. Orang katarak itu kan kadang-kadang hitamnya mata itu kan ada putih-putihnya. Nah itu kan tanda-tanda cacat berupa tidak bisa lihat. Makanya kalau Syafi'i, kalau ada hewan yang hitamnya mata itu kemudian ada putihnya, itu tanda tidak bisa melihat, tidak bisa dijadikan kurban. Itu kalau Syafi'i. Tapi kalau Hanafi, yang penting utuh bisa makan, itu sah. Ini perbedaan ulama menanggapi hadis tadi itu. Paham nggih? Pun. Mata juling masih aman. Jadi kalau ada hewan matanya juling atau matanya selalu keluar air, itu masih sah. Kemudian telinga. Nah, telinga kalau telinganya kecil, punya telinga tapi tidak sama dengan yang lain, itu hampir semua ulama mengatakan sah. Punya telinga tapi telinganya tidak terlalu besar, dengan hewan yang lain itu lebih kecil, itu sah. Tapi kalau hewan tidak punya telinga, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Tapi kalau punya telinga, telinganya growak. Nah, kalau apel growak mahal, tapi kalau telinga growak itu murah. Kalau apel growak kan mahal. Nah, kalau yang telinganya growak, jadi telinga itu ada tiga. Ada telinga growak terpotong, ada telinga ditindes, ada telinga robek. Kalau yang robek atau ditindes itu ulama sepakat sah. Cuma bedanya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Itu yang robek. Tapi kalau telinganya terpotong, growak, itu kalau mazhab Syafi'i tidak sah kalau bisa dilihat dari jauh. Kalau mazhab Hanafi tidak sah kalau lebih separuh. Kalau mazhab Maliki tidak sah kalau lebih sepertiga. Paham nggih? Itu telinga. Bon. Tanduk. Hewan tidak punya tanduk sah. Kalau tanduknya pecah, mungkin habis aduan domba, nggih, habis domba pecah. Lah kalau pecah, kalau Syafi'i sah, asalkan pecahnya tanduk tidak mengurangi daging. Jadi kalau umpama pecahnya itu sampai dagingnya ada yang, kan ada kadang-kadang pecah itu cuma pecah tanduknya, tapi kan ada pecah itu sampai akarnya. Lah kalau Syafi'i, kalau pecahnya itu sampai akarnya, sampai dagingnya ada yang terkurangi, itu tidak sah. Tapi kalau pecahnya itu cuma tanduk saja, tidak sampai ke akar, itu sah. Itu Syafi'i. Paham nggih? Bon, lanjut. Kemudian hidung, kalau ada yang terpotong semua ulama sepakat tidak sah. Mulut juga sama. Nah,
Cuma bedanya nanti ada mulut itu ompong. Ada hewan itu punya mulut. Kalau kita punya hewan tidak punya gigi, maksudnya tidak punya gigi ompong, itu tidak sah. Kalau giginya tanggal, mayoritas ulama sah, asalkan tidak semuanya, gitu. Jadi kalau tidak punya gigi sama sekali, ompong, itu tidak sah. Tapi kalau masih punya gigi yang tanggal 1-2 masih sah. Paham, gitu? Dulu ada teman saya cerita, saya punya tetangga itu bisa sikat gigi sambil bersiul. Dia itu bisa sikat gigi sambil bersiul. Karena giginya itu giginya ompong, jadi pakai gigi palsu. Jadi sambil sikatan gigi sambil bersiul. Dan itu, nah ini bicara ompong. Lanjut. Terpotong lidah itu tidak sah. Kemudian kalau mulutnya berbau busa, itu kalau mazhab Maliki tidak sah. Nah, yang terakhir ada ambing, ada torpedo. Ambing itu kantong susu hewan. Kalau kantong susu hewan itu terpotong tidak sah. Tapi ngapunten, kalau yang terpotong itu adalah torpedonya, testisnya hewan, itu sah. Atau yang kita kenal dengan hewan yang dikebiri. Kenapa kata ulama? Karena hewan yang terpotong kemaluannya, jantannya, atau terpotong torpedonya, itu biasanya gemuk. Jadi berkurangnya daging gara-gara ada yang terpotong, tertambal dengan gemuknya hewan. Makanya kalau ambingnya yang terpotong tidak sah, tapi kalau yang terpotong adalah testisnya atau torpedonya atau kemaluan jantannya, itu sah. Dan Rasulullah pernah kurban dengan 2 hewan yang sama-sama dikebiri. Ini terkait tentang masalah ini. Nah, lanjut saya percepat. Ada hewan yang kudisen. Kalau mazhab Syafi'i, hewan yang kudisen ini tidak sah. Tapi kalau mazhab selain Syafi'i yang penting gemuk itu sah. Ini beberapa perbedaan ulama terkait tentang masalah cacat. Nah, ini saya ulangi lagi, kapan cacat itu dihitung? 1. Kalau sebelum ditentukan, maka dihitung waktu disembelih. Tapi kalau setelah ditentukan, maka dihitungnya sebelum ditentukan. Contoh begini, saya beli sapi. Ini sapi saya beli dalam kondisi normal, tidak cacat, gemuk, sehat. Waktu saya beli normal, sehat, tidak cacat. Setelah saya beli, saya ngomong, saya jadikan sapi ini sebagai kurban. Paham ya? Setelah saya beli, saya ngomong, saya jadikan sapi ini sebagai kurban. Maka hewan yang sudah ditentukan, saya jadikan sapi ini sebagai kurban, ada 3 konsekuensi. 1, tidak boleh dijual. Jadi kalau jenengan sudah beli sapi, beli kambing, jenengan kemudian ngomong, ini saya jadikan kurban, maka hewan ini sudah bukan milik jenengan, ini sudah menjadi milik hewan kurban. Karena itu mbok menawa jenengan butuh uang, sudah tidak bisa dijual ini, karena sudah bukan milik jenengan. 1. Nomor 2, kalau umpama jenengan setelah ditentukan pingin ganti hewan, koyoke sing pingin tak dadekno kurban sing siji, mazhab Syafi'i tidak boleh. Paham ya? Dengan sudah ngomong ini saya sajikan hewan kurban, kok jenengan berubah pikiran, koyoke sing enak sing tak dadekno kurban hewan siji nih. Kalau jenengan sudah ngomong ini saya jadikan hewan kurban, tidak boleh diganti, wajib disembelih nanti pada waktu Idul Adha. Paham ya? Konsekuensi kedua. Konsekuensi ketiga, saya sudah beli, waktu beli sehat, tidak ada cacat, gemuk. Setelah saya beli, saya tentukan ini saya jadikan hewan kurban, kok dapat 3 hari cacat. Dapat 3 hari cacat. Entah cacatnya itu karena kecepit sampai pincang, atau cacatnya mungkin ada tikus, sikile dicokot gerowak, atau telinganya dicokot gerowak, atau kemudian apapun itu, maka hewan ini sah jadi kurban.
tetap disembelih pada waktu Idul Adha dan tetap jadi kurban meskipun cacat. Asalkan cacatnya tidak karena teledor. Paham nggih? Beda dengan begini. Saya beli sapi, saya beli kambing. Saya niat kambing saya, sapi saya jadikan kurban. Tapi belum saya omongkan, saya belum ngomong ini saya jadikan kurban. Maka yang kedua itu dianggap bisa jadi kurban kalau sebelum disembelih tidak cacat. Jadi kalau saya beli kambing, saya niati saya jadikan ini kurban. Tapi saya tidak ngomong ini saya jadikan kurban. Ternyata sebelum disembelih kok pincang, maka sudah bukan kurban. Paham nggih? Makanya usul saya ke panitia. Panitia kan punya data pengkurban. Nah, kalau panitia itu beli hewan kurban, kalau bisa yang kurban diteleponi, Pak, wis tak tuku sapi nih. Sapi A ini untuk Bapak A B C D E F G. Maka A B C D F G ini jangan telepon, Pak, sapi ini wis tak tuku. Sampean wakilkan ke saya ya, saya jadikan sapi ini sebagai kurban. Apa tujuannya? Mbok menowo waktu diangkut ke sini kecepit atau waktu diturunkan dari truk jatuh patah, maka tetap sah jadi kurban disembelih pada waktu Idul Adha. Paham nggih? Ini terkait tentang masalah cacat itu kapan diperhitungkan. Lanjut. Nah, hewan kurban tidak harus jantan. Boleh hewan kurban itu pakai hewan betina. Jadi hewan betina itu sah untuk jadi kurban, sama dengan akekah. Akekah itu bisa jantan, bisa betina. Cuma kalau hewannya bunting, mayoritas mazhab Syafi'i pendapat kuat tidak sah. Bukan karena betinanya, karena hewan yang bunting itu kata mazhab Syafi'i kurus. Makanya kalau mazhab Syafi'i, kalau ada hewan bunting kok masih gemuk, itu tetap sah jadi kurban. Tapi kalau bisa boleh sing liyane seakan. Tapi kalau jangan kan fikih itu ngomong sah ndak sah nggih. Ndak ngomong seakan atau ndak seakan. Seakan itu urusan liyane kan. Jadi kalau jangan tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya hewan bunting jadi kurban? Fikih menjawab kalau masih gemuk sah. Tapi kalau gara-gara buntingnya hewannya kurus karena diambil oleh anaknya, mazhab Syafi'i tidak sah. Itu kalau kita bicara fikih. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah boleh nyembelih hewan bunting? Kalau jenengan bicara fikih, boleh. Karena fikih itu tidak pakai perasaan, boleh atau tidak boleh. Yang ketiga, Ustadz, kalau sudah disembelih, ternyata setelah perutnya dibedah, keluar anaknya, maka anaknya ini ada dua kemungkinan, hidup atau mati. Kalau setelah dibedah perutnya, anaknya sudah mati, maka anaknya halal dimakan tanpa harus disembelih karena ikut sembelihan induk. Kemarin ada yang tanya di sini, jadi dia itu nggak tahu kalau hewannya bunting. Tapi ini bicara fikih loh, guys. Bicara masalah sadis tidak sadis itu ya urusan lain. Jadi kemarin ada yang tanya gini, Ustaz, saya nggak tahu kalau hewan yang saya sembelih itu bunting. Saya kira hewannya gemuk. Saya sembelih. Setelah saya sembelih, ketika kemudian dikuliti, perutnya kemudian dibedah, kok ono anake. Maka anaknya ini kalau memang sudah mati di dalam perut, sah dan kemudian halal dimakan, tidak usah disembelih ulang. Tapi kalau waktu dibedah anaknya masih hidup, maka anaknya bisa dibiarkan hidup atau disembelih ulang kalau ingin dimakan. Paham nggih? Ini terkait tentang hewan bunting. Lanjut. Nah, ini hewan dikebiri juga sudah. PMK sekarang sudah jarang nggih. Dulu pernah heboh dengan penyakit PMK. Sekarang udah jarang. Nah, urutan hewan kurban. Urutan hewan kurban terbaik itu yang pertama unta. Artinya satu orang satu unta.
Jadi kalau di keluarganya ada 5 orang berarti 5 unta, itu yang terbaik. Yang kedua, sapi. Maksudnya 1 orang 1 sapi. Jadi kalau di keluarga ada 5 orang berarti kurbannya berapa? 5 sapi, itu yang terbaik. Di bawah itu domba. Di bawah domba baru kambing etawa. Di bawah kambing etawa baru patungan unta, patungan sapi. Jadi kalau ditanya begini, Ustaz, ada orang 7. Lebih bagus mana? 7 orang ini beli 7 kambing atau patungan beli sapi 1. Maka kalau jenengan tanya fikih, yang lebih bagus adalah 7 kambing. Karena semakin banyak yang disembelih semakin bagus. Ini kalau jenengan tanya fikih. Tapi kalau pertimbangannya pertimbangan lain, ya itu beda. Ustadz, nanti kalau pakai kambing takut setelah kurban ada stroke massal, itu kan pertimbangan beda. Karena pertimbangan panitia itu kan pertimbangannya beda. Oke. Sebenarnya kambing itu tidak bahaya asalkan tidak dimakan. Tapi orang Arab itu makan kambing itu lebih senang dibandingkan makan sapi. Jadi kan kalau lihat masakan Arab itu jarang pakai sapi, rata-rata kambing. Tapi jarang penyakit stroke, jarang macam-macam. Kenapa? 1, orang Arab itu tidak senang jeroan. Jeroan itu biasanya dibuang. Saya punya teman yang kuliah di Mesir. Kalau di Mesir itu bukan hanya jeroan, kepala itu nggak suka. Jadi kepala itu nggak suka. Orang Mesir ya. Jadi teman-teman saya yang kuliah di Azhar itu katanya kalau ada kurban itu paling seneng. Kenapa kok paling seneng? Karena banyak kepala kambing, kepala sapi itu dibuang. Orang-orang Arab itu nggak begitu suka dengan kepala, jeroan nggak suka. Kalau orang Mesir, saya nggak tahu ya kalau di Arab lain ya. Saya dapat cerita itu dari teman-teman saya kuliah di Azhar itu orang-orang Mesir itu rata-rata tidak suka dengan kepala, itu dibuang. Paham ya? Nomor 3, masakannya jarang pakai santan. Nah, kalau kita kan santannya melebu, minyaknya 1 kilo, jeroannya melebu kafe, kemudian diangeti ping 10. Paham ya? Nah ini yang kemudian menjadikan masalah. Makanya yang paling bagus itu adalah kambing. Nah ini yang kemudian kalau kita bicara apa dasarnya, karena ada hadis riwayat Turmudi ketika Rasulullah SAW mengatakan orang yang berangkat ke masjid itu kan yang berangkat pertama dapat unta, berangkat kedua dapat sapi, berangkat ketiga dapat kambing, berangkat terakhir dapat ayam, paling akhir telur ayam. Kan hadisnya seperti itu. Berdasarkan hadis ini maka ulama-ulama mengatakan berarti yang terbaik itu unta, sapi, kambing. Jadi urutnya seperti itu. Paham ya? Ini dasar ulama-ulama yang mengatakan urutan hewan kurban terbaik itu adalah unta, sapi, domba, kambing, baru patungan. Lanjut. Kurban patungan itu maksimum 7. Saya ulang lagi, kurban patungan maksimum 7. Kalau jenengan ada anggota anak 7, kemudian punya 1 lagi, maka harus nambah 1 kambing supaya tetap dapat kurban. Lanjut. Nah ini yang sering ditanyakan, Ustadz boleh enggak 1 kambing untuk 1 keluarga? Ada 2 hadis. 1 di hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ketika menyembelih kurban, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad, umatnya Muhammad. Ini hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Imam Turmudi yang mengatakan di zaman Rasulullah kalau ada orang menyembelih kurban maka mereka bisa menyembelih 1 kambing untuk 1 keluarga. Hadis ini ulama berbeda memahami. Yang pertama, mazhab Syafi'i memahami hadis ini
dengan perkataan kurban itu sunnah kifayah. Makanya kenapa umat Nabi Muhammad tidak wajib? Karena pernah dikurbani oleh Rasulullah. Bukan berarti setelah dikurbani Rasulullah umatnya tidak perlu kurban, tetap perlu kurban. Tapi dengan dikurbani Rasulullah maka tuntutannya gugur. Paham nggih? Memahami sunnah kifayah itu begini. Yang biasa kita pahami kan biasanya fardu kifayah. Tapi kalau kurban itu sunnah kifayah untuk satu keluarga. Fardu kifayah itu kan. Umpama satu kampung ada yang mati. Pertanyaan saya, yang paling bagus sak kampung sholat jamaah atau yang sholat cukup satu? Satu kampung sholat semua, paham ya? Tapi kalau tidak ada yang sholat satu, maka yang lain tidak dosa. Pertanyaan saya, yang dapat pahala yang sholat atau semuanya? Cuma yang sholat, paham ya? Itu namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu semuanya kalau bisa melakukan. Tapi kalau tidak bisa melakukan, yang melakukan satu, kewajibannya gugur. Tapi yang dapat pahala yang melakukan. Sama dengan ini kurban. Kurban itu sunnah kifayah untuk satu keluarga. Artinya satu keluarga itu aslinya sunnahnya semuanya kurban. Jadi kalau jangan punya anggota keluarga ada 5, maka sunnahnya semuanya kurban. Bisa pakai 5 kambing atau bisa beli 1 sapi sesuai dengan anggota keluarga. Cuma kalau ada yang kurban 1, maka yang lain gugur. Tapi pahala kurbannya hanya punya yang atas nama. Paham nggih? Sama dengan sholat jenazah, bukan berarti kemudian yang sholat 1 semuanya dapat pahala, enggak. 1 yang sholat itu menggugurkan dosanya semua, tapi yang dapat pahala cuma 1. Makanya mazhab Syafi'i yang namanya kurban tetap harus atas nama 1 orang kalau kambing. Jadi umpama saya kurban, anggota keluarga saya istri, mertua perempuan, anak 3, berarti kan 6. Maka kalau saya hanya bisa kurban pakai kambing, harus atas nama orang per orang. Tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri saya, tahun depannya lagi atas nama mertua, atas nama anak pertama, terus begitu. Meskipun yang kurban boleh diniati pahalanya untuk satu keluarga, termasuk yang almarhum dan almarhumah. Paham ya? Jadi umpama saya kurban atas nama saya, maka pahalanya punya saya karena saya yang kurban. Tapi saya yang kurban boleh diniati pahala kurban saya niati untuk satu keluarga dan untuk termasuk yang sudah meninggal almarhum almarhumah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i kurban itu atas nama orang. Ini yang banyak dipakai oleh teman-teman NU. Maka kalau jangan lihat mayoritas masyarakat NU kalau kurban pasti atas nama orang, atas nama bapak A, atas nama ibu B, atas nama anak C, begitu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, hadisnya sama. Pendapat kedua, pendapat mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali, beliau mengatakan 1 kambing boleh untuk satu keluarga. Meskipun jumlahnya 100 orang, yang penting 1 nafkah. Jadi umpama 1 rumah, nafkahnya yang nafkahi 1 orang, jumlahnya 100, maka kata mazhab Hambali cukup 1 kambing diniati untuk kemudian kurban 1 keluarga, tidak harus digilir. Maka kalau Hambali, kalau kurban langsung kurban atas nama keluarga Bapak Ahmad. Tahun depan juga sama, kurban atas nama keluarga Bapak Ahmad. Tahun depannya lagi sama. Paham ya? Ini biasanya dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah sama Salafi. Yang benar yang mana Ustadz? Semuanya benar. Yang nggak benar itu duwe akeh ndak kurban. Itu pasti tidak benar itu.
Paham ya? Jadi jangan boleh milih mau yang pertama atau yang kedua. Kalau saya biasanya pakai yang pertama karena saya selama ini belajar mazhab Syafi'i. Makanya kalau saya kurban itu tak gilir. Jadi saya kurban, besoknya atas nama istri, besoknya atas nama ibu saya almarhum, abah saya almarhum, terus gitu. Setelah selesai semua, baru setiap kurban saya niati atas nama saya, tapi pahalanya saya niati untuk semua. Setelah rata ya. Jadi dulu waktu pertama kali saya kurban itu atas nama saya, istri, kemudian abah, ibu, kakek, nenek, selesai semua. Jadi mulai tahun kemarin saya kalau kurban ya kurban atas nama saya, tapi pahalanya saya niati untuk semua termasuk yang almarhum almarhumah karena semuanya satu-satu sudah pernah di atas namakan kurbannya. Paham nggih? Bon, ini perbedaan antara satu kambing untuk satu keluarga, caranya dua. Terakhir dua aja sih karena kalau ada perlu. Kurban atas nama orang lain. Kurban atas nama orang lain kalau orangnya masih hidup bukan anak wajib izin. Kalau tidak izin, pendapat kuat mazhab Syafi'i tidak sah. Jenengan punya adik, jenengan punya kakek, jenengan punya nenek, jenengan punya ibu, ibunya di kampung, jenengan punya rezeki pingin kurban atas nama ibu jenengan, wajib telepon dulu. Telepon pamit untuk dikurbani baru sah. Kalau tidak, tidak sah. Ini beda dengan bayar hutang. Kalau bayar hutang jenengan tidak pamit sah. Jenengan punya adik utangnya akeh, tidak ngomong-ngomong dilunasi sah. Tapi kalau kurban tidak sah. Apa bedanya kata ulama? Karena kalau kurban itu ibadah, kalau bayar utang itu tanggungan. Tanggungan tidak perlu pamit. Tapi kalau ibadah perlu pamit. Paham nggih? Ya, kalau jangan mau mengkurbani saudara, pamit dulu. Tapi kalau mau bayar hutangnya saudara, andaikan tidak pamit, bayar hutangnya tetap sah. Paham nggih? Pun. Kemudian dinafkahi kalau anak itu boleh. Jadi kalau anak sendiri jenengan punya anak, jenengan kurban atas nama anak jenengan itu sah tanpa pamit sama anak. Ini kalau mazhab Syafi'i, tapi harus dari uang pribadi. Tidak boleh kurban atas nama anak pakai uangnya anak, apalagi anak yatim. Karena kurban itu bukan kemaslahatan anak yatim waktu kecil. Ini sama ngapunten nggih. Ini juga kritik saya teman-teman yang seneng selamatan. Saya juga sering selamatan. Ini kritik saya kalau ada orang selamatan. Selamatan itu begini, Pak. Kalau ada orang meninggal, meninggalkan anak yatim. Ada orang meninggalkan anak yatim, berarti ada salah satu anaknya yang masih yatim. Maka harta warisan anak yatim itu tidak boleh dipakai untuk selamatan. Banyak terjadi. Ini mohon maaf ya, saya juga bukan mengkritik selamatan karena saya juga selamatan. Tapi begini, ada beberapa yang terlalu. Jadi dia ada orang meninggal ya, ada anak yatim 2. Akhirnya harta warisannya yang meninggal ini dipakai selamatan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di hartanya itu ada haknya anak yatim. Anak yatim itu tidak bisa bertasarruf. Paham nggih? Kecuali begini, ada orang meninggalkan harta warisan. Selamatan, tapi selamatan diambilkan dari hartanya kakak pertama yang tidak yatim, dari harta pribadi tidak masalah. Ini enggak, masalahnya begini, ada orang meninggal punya anak yatim 1-2. Kemudian karena punya anak yatim 1-2, harta warisannya yang meninggalkan punya uang, dipakai untuk selamatan, itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena di harta warisan ini ada haknya anak yatim. Kecuali caranya begini, setelah meninggal langsung dibagi. Meninggal nggih dibagi, wis bagiannya sing yatim sakmene, bagiannya sing gede sakmene. Sudah jelas kan? Setelah sudah jelas, yang ndak yatim ngasih uang untuk selamatan itu boleh.
Ini belum dibagi. Kalau belum dibagi berarti harta yang ditinggalkan itu ada haknya anak yatim. Ini jenengan tanya ke mazhab Syafi'i sendiri yang senang selamatan tetap salah. Paham ya? Nah, termasuk kurban kalau pakai hartanya bapak di atas namakan anaknya meskipun tanpa pamit sah. Tapi kalau dia kurban pakai uangnya anak tanpa pamit tidak boleh. Karena hartanya anak itu juga haknya anak. Paham ya? Makanya ngapunten mek riyoyo itu biasanya kan anaknya sampai anaknya duweke. Ojo sampai melbu investasi bodong nang ibuke. Jadi setor nang ibuke, ame ibuke gawe blonjo nang Shopee. Itu tidak boleh, itu hanya anak itu. Tidak boleh. Paham ya? Kecuali digunakan untuk kepentingan anak. Anaknya sekolah, ambil uang itu tidak apa-apa. Anaknya butuh buku, ambil uang itu tidak apa-apa. Tapi kalau uangnya anak dari THR hari raya sampai buat beli lipstik, beli make up itu tidak boleh. Paham ya? Itu hanya anak. Oke, terakhir dari saya, insya Allah kita bicara tentang distribusi kurban di pekan selanjutnya. Kurban atas nama almarhum. Ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama boleh meskipun tanpa wasiat. Bahkan dalam mazhab Hambali, kurban atas nama almarhum itu lebih utama. Kenapa kata mazhab Hambali? Karena kalau yang hidup masih bisa ibadah. Almarhum kan sudah tidak bisa ibadah. Mereka lebih butuh pahala. Makanya mazhab Hambali kalau punya uang, jangan punya bapak, punya ibu. Lebih baik di atas namakan bapak ibu yang sudah meninggal. Karena alasannya mazhab Hambali, orang yang hidup bisa dapat pahala dari ibadah yang lain. Tapi orang mati kan tidak bisa dapat pahala. Kecuali ada kurban atas nama dia. Ini kalau ikut mazhab Hambali. Pun saya kira cukup. Kalau ada yang mau didiskusikan saya persilahkan. Nggih, monggo. Ini masih yang soal tadi. Seumpama ada dua. Yang satu itu relawan keselamatan, yang satu kaitan dua, yang satu ada. Nah, seperti itu diperbolehkan untuk selamat. Alhamdulillah. Bon, kalau ada saudara, orang tuanya meninggal, yang satu seneng selamatan, sing siji tidak seneng selamat. Oh, geng. Jadi kalau urunan yang satunya tidak suka, tidak bisa. Jadi mama geng, siapapun itu ada selamatan, yang satunya tidak senang selamatan, satunya nggak senang selamatan. Ya kalau pingin selamatan, yang nggak senang jangan diambil hartanya. Karena termasuk sesuatu yang dilarang itu adalah mengambil harta orang lain dengan paksa. Paham geng? Jadi kalau mama jenengan ada saudara atau siapapun yang nggak senang selamatan, ya jangan dimintai uang. Kalau jangan bikin selamatan, ya jangan selamatan sendiri. Meskipun kita tetap harus legowo ya, urusan-urusan khilafiyah itu legowo. Tapi kita termasuk legowo itu tidak boleh maksa orang untuk ikut selamatan bagi yang senang selamatan, dan tidak kemudian melarang untuk yang tidak senang. Oh, ini ya satu. Nomor dua, ngapunten Mbak, saya ini ingin sedikit cerita. Orang selamatan itu jangan sampai terlalu maksa. Banyak di masyarakat itu kadang-kadang karena ingin selamatan sampai utang-utang. Itu jangan. Paham nggih? Sak mampunya. Ini yang kemudian terkait tentang masalah selamatan. Ngerti nggih? Ada lagi? Nggih, monggo. Nggih, gelonggongan itu kalau gelonggongannya memang tujuannya menggemukkan, tidak sampai kemudian membahayakan, tidak masalah. Tapi kalau sampai membahayakan, ada saya lihat praktek gelonggongan itu agak ekstrim, itu yang nggak boleh. Ya, kalau umpama tujuannya menggemukkan, nanti di bab kurban itu ada pembahasan begini, sunnah apa sunnah menggemukkan hewan. Mayoritas ulama mengatakan sunnah, tapi dengan cara yang baik. Yang kalau yang sampai ekstrim itu yang nggak anu. Ngerti nggih? Ada lagi, monggo.
Nggih. Nah, ini juga penting, Pak. Dalam Islam, harta itu masing-masing beda. Harta istri ya istri, harta suami ya suami. Jadi dalam Islam itu tidak kenal istilah tekku, tekku, tekmu, tekku. Ini kesukaan ibu-ibu, ya. Tekku, tekku, tekmu, tekku. Itu tidak ada. Jadi dalam Islam itu uangnya istri ya uangnya istri, uangnya suami juga uangnya suami. Kasusnya banyak. Contoh, istri dapat warisan dari orang tuanya. Ini haknya istri. Suami tidak boleh kemudian menguasai kecuali istrinya ngasih. Paham ya? Oh, satu. Nomor dua, istri kerja, suami kerja, maka istri hasil kerjanya miliknya istri. Paham ya? Jadi istri mau kurban sendiri, kalau pakai uangnya sendiri tidak masalah, uang itu uangnya sendiri. Maka nanti dalam bab zakat itu ada yang unik. Dalam bab zakat itu kalau istri kaya, suami kere, maka istri boleh zakat ke suami. Loh, kenapa kok bisa? Karena Islam itu menghargai hak masing-masing. Istri kalau punya uang, itu miliknya istri. Jadi umpama istrinya soge. Kenapa kok soge? Dagangannya akeh. Shop ini muni terus, pesenannya jalan terus. Ya suaminya tidak punya penghasilan. Itu andekan istrinya kaya, suaminya itu miskin, istri zakat ke suami itu boleh. Karena suami tidak dinafkahi istri. Tapi kalau dibalik, sing soge bojo lang-lange, yang perempuan miskin, suami tidak boleh zakat kepada istri. Paham ya? Jadi harta masing-masing itu oleh Islam dijaga. Istri juga punya harta, suami juga punya harta. Ini nanti rentetannya banyak, termasuk rentetannya nanti ketika pisah ranjang, ketika cerai. Ketika cerai, Islam itu tidak mengenal harta gonogini. Yang dihitung oleh Islam kalau cerai, mana yang harta istri, mana yang harta suami. Paham ya? Nah, contoh begini. Ada seorang suami ketika masih hidup atau ketika masih jadi satu, itu ngasih istri napa nggih? Ngasih istri mobil, ngasih istri perhiasan, itu menjadi miliknya istri. Jadi umpama naudzubillah nggih, cerai, tidak boleh suami itu nyabut mobilnya karena sudah menjadi haknya istri. Termasuk kalau suami meninggal. Jadi kalau mama suami meninggal, maka apa yang diberikan suami waktu hidup kepada istri tidak diwaris. Itu murni miliknya istri. Yang diwaris yang mana? Yang punya suami. Paham nggih? Oh. Yang ketiga, ini penting ibu-ibu. Hartanya suami itu juga punya suami. Maka kalau ada perempuan suaminya gajinya cuma 2 juta, cukup untuk nafkah istri dan anaknya, maka suami wajib mendahulukan istri dan anaknya, tidak boleh mendahulukan orang tuanya. Ini fikih nggih? Jadi umpama jenengan punya uang cuma 2 juta, ini cukup hanya untuk hidupnya istri dan anak. Maka kalau dalam fikih yang didahulukan siapa? Istri, anak, bukan orang tua. Paham nggih? Beda dengan begini. Suami gajinya 20 juta. Jatane bojone wis dikei, jatane anake wis dikei 10 juta. Masih ada 10 juta, itu haknya suami. Karena haknya suami, andekan, mohon maaf, suami ngasih orang tuanya, boleh enggak? Boleh, istri enggak boleh nolak. Paham nggih kasusnya nggih? Jadi kalau nafkahnya istri dan anak belum terpenuhi, suami enggak boleh kasih orang tua, kecuali istrinya dan anaknya rela. Tapi kalau istri dan anak sudah dinafkahi, sudah selesai, sudah utuh, malah lebih nafkahnya, maka sisanya itu haknya suami. Mau dibuat napa jenenge
biayai adiknya boleh, mau dibuat transfer ke orang tuanya boleh, dan istri tidak boleh ngelarang. Paham nggih? Karena Islam itu punya harta masing-masing. Betul nggih? Ada lagi terakhir? Monggo. Nggih. Napa? Nggih. Itu tergantung akadnya, Pak. Kalau waktu pinangan itu akadnya hibah, tidak boleh dicabut. Hibah itu pemberian. Pemberian itu kalau sudah dikasihkan, tidak boleh dicabut. Kecuali jenengan ngomong iki tak titipno, mek dadi yo tak kekno, ndak dadi tak pek manen. Itu jenengan oleh jepik manen nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi hibah itu kalau sudah dikasih tidak bisa dicabut. Kata dia tergantung akadnya. Tapi kalau ya masyarakat itu apa? Titipan apa? Hibah, harusnya hibah. Kalau hibah tidak bisa dicabut. Sama dengan nanti istri waktu hidup itu kemudian dikai mobil, dikai rumah, sudah dikasih, kemudian cerai, itu juga nggak bisa dicabut, tidak bisa, karena sudah menjadi haknya istri. Betul nggih? Oke. Terakhir, oke, monggo. Ini mana? Oke. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas distribusi hewan kurban itu beda-beda. Ada kurban nadar, ada kurban sunnah, ada kurban atas nama almarhum. Itu perlakuannya beda. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas kurban nadar itu menjadikan kurbannya wajib, dan nanti di mazhab Syafi'i hanya boleh dimakan oleh fakir miskin. Insya Allah nanti lebih detail kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ngerti nggih? Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat dan barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.